Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen kami, Bapak Firman Pratama, Eskom Mkom, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Dwi Pramana dari kelas 03 TPLP 018. Di sini saya ingin menganalisa tentang THCP dan IP. Pengertian THCP dan IP. THCP, Transmission Control Protocol. THCP adalah protokol transport yang berfungsi untuk mengatur proses pengiriman dan penerimaan data agar sampai dengan benar dan berurutan. Protokol ini memastikan bahwa setiap paket dan data dikirimkan tidak rusak, tidak hilang, dan tidak tersusun dengan baik ketika sampai di tujuan. Sedangkan IP adalah protokol jaringan atau network layer yang bertugas menentukan alamat tujuan IP dan mengatur perjalanan data dari pengiriman ke penerima di jaringan. Dengan IP, komputer tahu kemana data harus dikirimkan di internet. Jadi, THCP dan IP bekerjasama. IP mengantarkan paket ke alamat yang benar, sedangkan THCP memastikan isi paket lengkap dan tidak rusak. Nah, di sini fungsi THCP dan IP. THCP mengontrol aliran data dengan sampai utuh dan berurutan, sedangkan IP mengatur alamat dan route pengiriman data antar komputer. Contoh sederhananya seperti saat mengirim file lewat email. Nah, di situ fungsi IP menentukan alamat komputer tujuan, sedangkan THCP memastikan file sampai dengan sempurna tanpa error. Nah, yang tiga ada cara kerja THCP dan IP. Proses kerja THCP dijelaskan dalam 4 tahapan sederhana, yaitu seperti 1. Pengiriman data atau client server. Data besar dipecahkan menjadi potongan kecil package oleh THCP. Setiap paket diberi nomor urut agar nanti bisa disusun kembali. Nah, yang kedua ada pengalamatan oleh IP. Setiap paket diberi alamat pengirim dan penerima IP address. IP mencari jalur terbaik untuk mengirimkan paket tersebut melalui jaringan. Yang ketiga ada penerimaan data. Paket diterima komputer tujuan. THCP memeriksa apakah semua paket diterima dan dalam urutan yang benar. Yang keempat ada penyusunan kembali. Jika ada paket yang hilang, THCP meminta ulang retransmission. Setelah lengkap, data disusun kembali menjadi bentuk aslinya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan THCP dan IP. Kelebihan THCP adalah data dijamin sampai dengan utuh dan berurutan, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam penerimaan, cocok untuk komunikasi penting seperti pengiriman email, browsing HTTP atau HTTPS, transfer file FTP. Nah, ada juga kekurangannya. Kekurangan THCP yang pertama adalah lebih lambat karena ada proses pengecekan dan konfirmasi. Membutuhkan lebih banyak sumber daya jaringan. Nah, di sini juga ada kelebihan IP, mengatur route pengiriman data secara efisien, dapat digunakan pada berbagai jenis jaringan, menjadi standar universal dalam komunikasi internet. Nah, kekurangan IP juga, yang pertama tidak menjamin data sampai tidak memiliki sistem pengecekan. Hanya mengirim paket, tidak peduli apakah paket itu utuh atau rusak, karena bertugas mengecek dilakukan oleh THCP. Nah, di sini ada hubungan THCP dan IP. THCP dan IP selalu bekerjasama dalam dan saling melengkapi. IP berperan seperti petugas pengantar surat yang tahu alamat tujuan, sedangkan THCP berperan seperti petugas kantor pos yang memastikan isi surat lengkap dan tersusun rapi. Karena itu disebut THCP dan IP, yaitu satuan protokol yang menjadi dasar seluruh komunikasi internet saat ini. Nah, kesimpulan analisis tersebut adalah THCP/IP adalah dasar dari komunikasi internet modern. Semua data dari web hingga aplikasi bergantung pada protokol ini. THCP fokus pada
THCP fokus pada keadaan, sedangkan IP fokus pada pengalamatan dan pengiriman data. Kombinasi keduanya membuat jaringan akurat dan handal. THCP terhubung secara global atau IP. THCP atau IP tetap menjadi standar utama dalam komunikasi digital karena fleksibel, efisien, dan mampu beradaptasi dengan berbagai teknologi jaringan. Sekian dari analisa dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.